Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Melinda. Saya dari Prodi Akuntansi semester 6 Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan nomor induk mahasiswa 3920040. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Auditing 2 yang berjudul Pemeriksaan Ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Fikri Irwansyah. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Adapun materi yang akan kita sampaikan yaitu berisi tentang definisi ekuitas, pemeriksaan ekuitas, prosedur auditnya, kemudian yang terakhir itu ada tujuan pemeriksaan ekuitas. Namun sebelum kami memulai presentasi dan memulai penyampaian materi, kami izin untuk menyampaikan maaf terlebih dahulu apabila ada penyampaian kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi. This time, we will explain the meaning of equity, then the meaning of an equity audit, the purpose of an equity audit, and explain the recommended audit procedures. Before continuing with the material, we apologize if there are errors in the delivery of the materials that we will convey. Untuk yang pertama itu ada definisi ekuitas. Ekuitas itu sendiri merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan jika kita lihat dari segi pemilik perusahaan, modal atau ekuitas itu sendiri merupakan bagian hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan, atau bisa kita hitungkan dengan rumus harta dikurangi dengan semua kewajiban. Nah, kemudian menurut PSAK IAI, ekuitas itu merupakan hak residual atas perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau sering kita bilang neraca, yaitu bergantung pada pengukuran aset atau liabilitasnya. Nah, kemudian ada definisi pemeriksaan ekuitas. Apa yang disebut dengan definisi pemeriksaan ekuitas? Yaitu pengauditan terhadap ekuitas penting untuk dilakukan karena saldo nominal yang tercatat pada laporan keuangan atau neraca entitas itu sangat berkaitan dengan hak dari para pemilik modal atau ekuitas itu sendiri. Definition of equity. Equity is the company's obligation to the owner of the company. Meanwhile, in turn of company owners, capital is part of the owner's right to the company's net asset minus liabilities. Definition of equity check. An audit of equity is important to do because the nominal balance of equity recorded in the entity's financial statement of closely related to the right of the owners of capital or equity itself. Nah, teman-teman, untuk pemeriksaan ekuitas itu sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya yang pertama itu ada untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik terhadap ekuitas di suatu perusahaan. Kemudian juga untuk tujuan selanjutnya itu untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau di laporan keuangan atau sering kita bilang neraca itu sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akte pendirian perusahaan. Nah, kemudian untuk memeriksa
Apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintahan yang menyangkut ekuitas, misalnya itu dari BKPM, kemudian dari KPP, kemudian dari SK Kepresidenan Republik Indonesia itu telah dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, untuk selanjutnya itu untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapatkan otoritas baik dari pejabat perusahaan yang berwenang seperti direksi, dewan komisariat, kemudian dari rapat umum pemegang saham atau kita sering bilang RUPS, maupun dari instansi pemerintah. Kemudian tujuan yang selanjutnya itu untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earningnya itu atau accumulated loss-nya itu didukung oleh bukti-bukti yang sah. Nah, tujuan yang terakhir ini yaitu apa sih tujuan yang terakhir dari pemeriksaan ekuitas itu, yaitu untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan. Purpose of equity check: to check whether there is a good internal control over equity. Point 2, to check whether the capital structure listed in the statement of financial position balance sheet is in accordance with what is stated in the deed of establishment of the company. Point 3, to check whether the required permits from the government controlling equity. Point 4, to check whether change to equity have received authority from authorized company official, board of directors, board of commissionaries, general meeting of shareholder, or from government agencies. Point 5, to check whether any change in retained earnings of accumulated loss are supported by valid evidence. Point 6, to check whether the precision of capital in statement of financial position is in accordance with SAK and important matter have been disclosed in the note from the financial statement. Nah, yang selanjutnya itu ada audit prosedur yang disarankan. Terdapat 12 poin audit prosedur yang disarankan. Yang pertama itu ada pelajari dan evaluasi internal kontrol atas permodalan dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen, serta diperiksa juga evaluasi juga sertifikat sahamnya. Kemudian minta salinan atau kopian dari akte pendirian, SK pengesahan Menteri Hukum dan HAM, kemudian SK BPKM atau BKPMD, kemudian SK Bapepam atau LK, kemudian SK Presiden, dan untuk disimpan di dalam permanent file. Kemudian cocokkan antara data yang ada dalam akte pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca dan penjelasan catatan atas laporan keuangan. Recommended audit procedure. Point 1, study and evaluate internal control over capital and share buying and selling transaction, distribution and payment of dividends and share certificates. To study and evaluate internal control over equity, internal control questionnaires, ACQ, and narrative explanation are usually used. Point 2, request a copy of deed of establishment, SK, ratification of the Minister of Law and Human Rights, SK BPKM, or BKPMD, SK Bapepam, LK, SK Presidents, to be a store a permanent file. Point 3, match the data contained in the deed of establishment with the capitalist in the statement of financial position, balance sheet, and explanation in the note to the financial statement. Kemudian
Untuk yang selanjutnya itu, bagi perusahaan yang baru berdiri dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, periksalah bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya, serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintahan. Gimana caranya? Yaitu caranya dengan lihat buku besar untuk perkiraan modal, periksalah apakah ada transaksi kredit dan apakah ada transaksi kredit dalam perkiraan tersebut. Nah, jika ada, periksalah voucher referensinya, apakah jurnal vouchernya itu atau bukti penerimaan kas atau bank. Nah, yang selanjutnya, jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama itu jelaskan berapa modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, serta premium dan diskon dari penjualan saham. Nah, kemudian jelaskan juga jenis saham yang dimiliki perusahaan, berapa jumlah common stocknya dan preferred stocknya dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Kemudian rincian pemegang sahamnya. Nah, yang selanjutnya itu periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan untuk mengetahui nih apakah perusahaan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan apakah adjustment yang ke retained earnings-nya memang reasonable dan jumlahnya cukup material. Kemudian seandainya ada pembagian dividen dividen itu sendiri merupakan pembagian laba atau hasil yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Nah, periksa juga apakah dividen yang dibagikan dalam bentuk kas dividen, dalam bentuk stok dividen dan juga properti dividen. Kemudian pencatatannya sudah benar. Kemudian sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Nah, juga kemudian aspek perpajakannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Point 4. For the newly establishment companies and companies that have additional paid-in capital during the period under review, check the proof of deposit and other evidence of bookkeeping as well as authorization from authorized company official and government agencies. The trick is to look at the generalizer for capital estimation. Check the whether there are credit transaction in estimate. If there is, check the voucher reference whether the voucher journal of proof of cash or bank receipt. Point 5. Explain in the examination working paper how much authorized capital, issue capital, paid up capital, SWS, premium, and discount from the sale of shares. Type of share owned by company, how many common stock and preferred stock in number of share and nominal value. Shareholder detail. Point 6. Check supporting document for a change in retained earning or deficit estimates to find out whether the company has been authorized by authorized company official and whether the adjustment to retained earning or deficit is reasonable and the amount is equity materials. Point 7. If there is a dividend dividend is distribution of profit or proceeds paid to shareholder based in number of share owned. Check whether dividends are distributed in form of cash dividends, stock dividend, or property dividends. The record are correct at the time dividend
declaration and at the time of dividend payment has been authorized by authorized company official through the minutes of the board or director meeting and general meeting or of shareholders. And next, the transaction and next the taxation aspect is in accordance with the applicable tax regulation. Nah, adapun audit prosedur audit yang disarankan selanjutnya yaitu periksa apakah akumulasi dari kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal disetor atau belum. Nah, kalau ini terjadi harus ada penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan atau neraca. Kemudian pertimbangkan untuk mengirim ke pemegang saham atau biro administrasi efek. Nah, seandainya terjadi pembelian kembali melalui saham melalui aksi buyback oleh perusahaan yang menerbitkannya, maka periksa bukti pembelian dari otoritasnya. Auditor perlu mengingatkan bahwa pembelian stok saham biasanya dicatat dengan menggunakan cost metode. Kemudian periksa bukti penjualannya dari otoritasnya jika saham ini dijual kembali. Kemudian tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian saham ini itu untuk apa? Apakah untuk memperbaiki harga pasar saham perusahaan atau untuk dibagikan sebagai saham bonus? Nah, perhatikan juga bahwa treasury stock ini tidak berhak atas pembagian dividen. Nah, untuk selanjutnya itu periksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan atau neraca ini dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan etap atau PSAK atau IFRS. Kemudian yang terakhir itu buat kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas perusahaan tersebut. Point 8. Check whether the company's accumulates loss or deficit have reached 75% of the paid-in capital. If this happens, there must be an explanation in the notes to the financial statement. Point 9. Consider sending confirmation to the shareholders or the Securities Administration stock transfer again. Stock transfer again. Point 10. If there is a treasury stock, treasury stock or treasury stock in is a stock that is bought back through a buyback action by the company that issued it. Check proof of purchase and authorization. Auditors need to remember that purchase in treasury stock are usually recorded using the cost method. Check the proof of sale and authorization if treasury stock is resolved. When the treasury is resolved, there will be paid-in capital from sale of treasury stock equal to difference between the selling price and purchase price and the treasury stock. Next, ask management for the purpose of purchasing treasury stock whether to fix the market price the company's stock to be distributed as bonus shares. Note that treasury stock is not entitled to dividends distribution. For 11, check whether the presentation of capital in the statement of financial position balance sheet and not to financial statement is in accordance with financial
Accounting Standard (EGAP, PSAK, or EFRS). Point 12. Draw conclusion about the fairness of equity. Nah, teman-teman, di sini terdapat contoh pembuatan tabel internal control questionnaires atas ekuitas, yang dimana data dari tabel tersebut diambil dari buku Auditing 2 karangan dari Sukrisno Agus tahun 2019 halaman 84, yang dimana internal control questionnaires ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh kantor akuntan publik untuk mengevaluasi dan memahami pengendalian internal suatu perusahaan yang diperiksa. Internal control questionnaires are questions used by public accounting firms to evaluate and understand the internal control of a company being examined. Nah, untuk selanjutnya itu ada contoh pembuatan tabel dari tab schedule ekuitas. Dan tabel ini pun sama, diambilnya dari buku Auditing 2 karangan Sukrisno Agus tahun 2019 halaman 85, di mana dalam tabel tersebut terdapat isi dari modal disetor dan juga saldo laba rugi. It contains paid in capital and retained earning loss. Nah, untuk tabel selanjutnya itu ada contoh dari pembuatan tabel supporting schedule modal disetor, yang dimana data dari tabel ini diambil dari buku Auditing 2 karangan Sukrisno Agus halaman tahun 2019 halaman 86, yang dimana supporting modal dasar disetor ini merupakan modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perusahaan. Supporting paid in capital is capital that has been entered by shareholders as payment for the shares taken as use capital from the company's authorized capital. Nah, untuk contoh tabel selanjutnya itu ada tabel dari contoh supporting schedule saldo laba rugi, yang di dalamnya itu terdapat rincian pembayaran dari perusahaan tersebut, yang dimana di dalam tabel itu kita harus diminta untuk mencocokkan dengan KKP tahun lalu. Kemudian kita harus mencek voting, kemudian periksa bukti pembayaran dan kopi SKP dan SPT PPH tahun sebelumnya. Kemudian ada tanda tangan dibuat oleh siapa, kemudian direview oleh siapa, kemudian tanda tangan klien dan periodenya berapa. Dan ini tabel ini juga sama diambil dari buku Auditing 2 karangan Sukrisno Agus tahun 2019 di halaman 87. There is an example of a supporting schedule for retained earning loss. Untuk contoh tabel selanjutnya yang merupakan contoh tabel terakhir dari presentasi yang akan kita buat, yaitu contoh penyajian ekuitas di laporan posisi keuangan atau neraca dan catatan atas laporan keuangan, yang dimana di dalam tabel tersebut terdapat catatan atas modal disetor dan saldo laba rugi pada tahun perusahaan yang sedang diaudit.
Example of presentation of equity in the statement of financial position or balance sheet and not to financial statement. If contains a record of the paid-in capital and the balance of the profit or loss in the years the company is being audited. Itu saja presentasi yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada materi yang salah dan mohon maaf juga apabila ada pengucapan kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.